Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama yang kami upload di grup Facebook Emak Smart Belajar Bisnis. Insya Allah ke depan kami akan rutin mengupload video-video yang dibutuhkan oleh emak-emak owner online shop. Tujuannya supaya kita bisa belajar bersama, dan dari apa yang kita bahas di video-video yang kami upload ini bisa menjadi bekal untuk kita mengembangkan online shop kita masing-masing. Di video pertama kali ini saya akan membahas satu hal yang menurut saya ini adalah hal yang penting untuk kita bahas, yaitu tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh owner online shop. Pembahasan ini saya ambilkan dari sebuah buku yang berjudul Sadar Finansial. Di salah satu bab di buku ini dibahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering owner online shop itu lakukan. Ada 5 kesalahan yang banyak dilakukan oleh owner online shop. Kami akan membahas satu persatu, tapi di video kali ini kami hanya akan membahas poin pertama terlebih dahulu. Sebelum pembahasan poin pertama, saya akan menyampaikan dulu 5 kesalahan-kesalahan tersebut itu apa saja. Yang pertama adalah bercampurnya uang pribadi dan uang usaha. Yang kedua adalah tidak memberi gaji kepada diri sendiri. Yang ketiga, properti pribadi dianggap properti usaha. Yang keempat, takut untung lebih besar, harga harus lebih murah dari tetangga. Dan kesalahan yang kelima adalah terjebak hutang piutang yang tak terkendali. Di video yang pertama ini, kami hanya akan membahas kesalahan yang pertama, yaitu bercampurnya uang pribadi dan uang usaha. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada berapa nomor rekening yang sudah emak-emak punya? Saya yakin tiap online shop itu punya lebih dari 1 rekening. Ada yang 2, 3, bahkan 4 atau 5 ya. Nah, pertanyaan saya, dari semua rekening yang emak-emak punya itu, apakah sudah terpisah antara rekening yang untuk jualan dengan rekening yang untuk pribadi? Nah, saya yakin sebagian besar menjawab masih kecampur antara rekening yang untuk pribadi dengan yang untuk jualan. Nah, ini permasalahan utamanya, masih tercampurnya uang pribadi dengan uang jualan. Nah, kenapa kita harus memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha? Karena dengan bercampurnya antara uang pribadi dan uang usaha itu menjadi penyebab kita itu tidak bisa melihat pertambahan uang dari bisnis yang kita jalankan. Kita akan menganggap uang kita itu banyak gitu ya. Nah, kita menganggap itu uang pribadi, padahal itu bukan uang pribadi kita, itu uang usaha gitu ya. Kita tidak bisa melihat pertambahan uang dari bisnis yang kita jalankan. Nah, kemudian bagaimana gitu ya? Apakah harus dalam bentuk rekening bank gitu ya? Untuk memisahkan hal tersebut gitu ya? Tidak harus gitu ya. Tidak harus dalam bentuk rekening bank. Misal di rumah ada kotak ya, ada dompet ya. Itu bisa kita gunakan untuk memisahkan antara uang bisnis dengan uang pribadi. Nah, setelah kita memisahkan antara uang bisnis dan uang pribadi, uang bisnis itu sendiri juga harus kita pisah-pisahkan lagi ya. Kenapa gitu ya? Kenapa harus kita pisah-pisahkan gitu? Supaya kita bisa dengan bijak menggunakan uang bisnis kita ya. Kalau tidak kita pisah-pisahkan, kita akan menganggap uang bisnis kita itu banyak gitu. Padahal dari uang bisnis kita itu ada yang untuk biaya operasional, ada yang untuk gaji karyawan, ada
laba yang harus kita sisihkan ya untuk pengembangan usaha lagi kayak seperti itu. Nah, sekarang dari uang usaha itu kita harus pisahkan menjadi 4 rekening ya. Jadi saya ketika ngomong rekening ini nggak harus dalam wujud rekening bank ya, bisa dengan kotak di rumah atau dengan dompet yang ada yang kita punya gitu ya. Intinya harus dipisahkan. Nah, ada 4 yang harus kita pisahkan dari uang usaha. Yang pertama adalah rekening utama ya. Rekening utama ini untuk keluar masuk uang dari customer dan untuk kita belanja kepada supplier. Itu yang pertama. Yang kedua, rekening gaji manajemen ya, untuk gaji kita sendiri sebagai owner. Kemudian kalau punya admin berarti untuk gaji admin. Yang ketiga adalah rekening biaya operasional usaha. Jadi kita pisahkan dalam satu rekening sendiri atau satu kotak atau satu dompet sendiri biaya-biaya yang kita keluarkan secara rutin setiap bulan. Misal untuk wifi, untuk membeli lakban, plastik, untuk saya masukkan juga di situ biaya, walaupun pakai rumah sendiri ya, walaupun di rumah sendiri saya tetap satu bulan itu mengeluarkan untuk biaya sewa. Nah, karena kita tidak tahu ke depan kita mau seperti apa. Misal kita butuh tempat yang lebih luas gitu ya, kita sudah punya biaya sewa ketika kita harus pindah kayak gitu. Jadi biaya sewa walaupun di rumah sendiri kita keluarkan itu, misalkan 1 bulan 1 juta gitu. Tambah lagi misalkan biaya penyusutan alat ya, setiap 2 tahun sekali kita ganti handphone ya, kita ganti komputer, kita ganti printer ya, kita keluarkan itu setiap bulan. Jadi ketika kita mau beli handphone, kita sudah ada dananya yang kita sisihkan setiap bulan ya. Itu yang ketiga, rekening biaya operasional usaha. Yang keempat adalah rekening laba. Jadi setiap akhir bulan ya, kita pastikan evaluasi berapa omset, berapa profit ya, berapa labanya itu. Nah, dari laba itu kita pisahkan ya ke rekening sendiri. Jangan ada di rekening tercampur dengan rekening yang digunakan oleh customer untuk belanja dan untuk kita transfer ke supplier. Nah, kemudian prakteknya seperti apa ya? Prakteknya seperti apa? Yang pertama kita punya rekening utama yang untuk kita keluar masuk uang dari customer dan untuk kita belanja ke supplier. Nah, di rekening tersebut berarti kan masih tercampur ada uang operasional, ada uang gaji, ada uang laba. Nah, kalau saya setiap akhir bulan ya, setelah tahu berapa laba ya, kemudian saya itu langsung plotting, transferkan atau pisahkan uang yang untuk gaji karyawan, kemudian yang untuk biaya operasional dan yang laba usaha. Jadi langsung dipisahkan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya ya. Jadi posisi awal bulan kita sudah punya pos-pos dana tersebut dari hasil dari hasil jualan kita di bulan sebelumnya ya. Kalau saya seperti itu, kita pisahkan langsung, berarti gaji langsung diserahkan kepada, kita ngambil gaji kita, kemudian gaji karyawan langsung kita berikan, kemudian untuk operasional 1 bulan ke depan juga sudah kita pisahkan gitu. Jadi sudah aman posisinya. Di awal bulan kita sudah pos-poskan dana untuk masing-masing pos tersebut. Demikian video pertama kami, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi online shop kita supaya terpisah betul antara uang pribadi dan uang jualan, dengan harapan
semakin baik dan berkembang online shop kita masing-masing. Semoga Allah memudahkan kita dalam mengembangkan usaha kita dan online shop kita semakin berkah dan berkembang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.